di satu Jibril al-Islam baik Islam atau Islam. Kalau jawab seluruh Nabi al-Islam baik Islam ta'bud menyembah sira Allah Gusti Allah wala musyrika lahu orang yang butuh akan sira bihi lawan Gusti Allah syariat yang suci-suci wa tukima lan yang menenangkan sira tukima ya atas kepada Buddha jadi tukima aslinya tukima ini tukimuna jadi orang sedangnya Pak Tukimun itu dapat bahasa Arab Pak Tukiman Pak Tukimun tukima ini tukimuna itu bahasa Arab bukan bahasa Arab nggak perlu diarabkan ke bahasa Arab tukimin tukimun tukiman bahasa Arab waktu kima yang terjemahkan siro as-salata ing sholat waktu adiyah yang bayar atau nekahkan zakat al-mafruḍ dan berdoakan waktu sumalan yang terposo siro Ramadan dalam bulan Ramadan kalau ketika sopo Jibril mengeksan itu Ramadan mengeksan kalau ketika sopo Nabi anta'budullah utawi ihsan itu yang menyembah sira Allah Gusti Allah ka'annaka hale koyo satu sira iku ningali sira Gusti Allah fa illam takun mongko lawan ora ono sira iku ningali sira Gusti Allah fa innahu yara Bainahu wasatan Gusti Allah iku ya Allah ningali sapa Allah ka ing sira Bukhari. Bote kalau bila kita baca dawane para ini yang kami muliakan satu bait Ustaz Bayu keluarga dan bermati alhamdulillah syukurillah. Minggu mau saya dan kode pena ini turu betul betul muraqabah merasa diintai orang melakukan kejahatan melakukan maksiat karena rumangsa gak diawasi Gusti Allah karena rumangsa gak disoting oleh malaikat kejahatan bisa berkurang bahkan bisa diantisipasi kalau ada CCTV. Ada kejadian di satu ATM ada orang itu jejer ada pencopet datang yang terakhir yang di belakang pencopet di depannya ada ibu-ibu kemudian copetnya udah ngambil copet dari tasnya ibu tanpa terasa karena namanya pencopet profesional ngambil tapi tidak terasa diambil dia mau pergi di balik badan dia langsung lihat ada CCTV begitu dia melihat CCTV wah ini kalau saya terus ambil dan pulang mesti lapor ke keamanan kemudian wajah saya tampak kalau diviralkan semua orang tahu apa kata dunia nah ini supaya tidak jadi masalah maka dompet ini harus aku kembalikan tapi kalau dikembalikan bagaimana supaya tidak ketahuan kalau saya nyuri saya nyopet bukan dikembalikan lagi ke tasnya tasnya mungkin terasa tapi ditaruh di bawah dibuat seakan-akan begitu taruh di bawah baru kemudian dia ngomong sama ibunya dompetnya di bawah jatuh diambil sama ibu ya terima kasih dia pergi sudah aman karena dia tidak lapor ke satpam berarti satpam nggak meriksa CCTV-nya aman sudah. Maka seandainya semua orang melihat menyadari bahwa setiap kita itu ada CCTV malaikat diintai malaikat
Malaikat punya data rekaman setiap kita, maka setiap manusia tidak akan berani untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sekedar maksiat, ngantuk orang ngaji gitu gitu Pak. Kok sampai ngomong soal syuting dan itu live di delok mau sampean didelok wong sak kampung misalnya, ya gak kira sempat ngantuk, wedi lagi waktu pas malam lagi kurang TV. Dan kita melakukan kelalaian yang enggak ngomong soal didelok Gusti Allah. Maka setelah lakukan muraqabah, orang yang senantiasa merasa dirinya dilihat Allah, diintai Allah, maka dia tidak akan berani melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Satu ketika ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersama para sahabatnya, Nabi berada di tengah-tengah para sahabat, ujug-ujug untuk malaikat Jibril datang. Cuma malaikat Jibril ini nyamar. Para sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril pakai baju putih-putih datang. Dan itu berwujud manusia. Jadi malaikat itu kalau nyamar, jadi manusia, umumnya pangling gitu, kira manusia biasa. Karena malaikat Jibril waktu itu tanya kepada Nabi, malaikat yang lain lebih detail. Malaikat Jibril kemudian cukup langsung ngadep kepada Nabi, dekat sama Nabi, kemudian baru mengajukan pertanyaan tadi itu. Jadi orang nggak tahu kalau itu malah kayak dia dayo sama dengan hadis di zaman Bani Israel ada malaikat yang menyamar untuk memuji tiga orang Bani Israel, yang satunya adalah orang buta, punya rambut mulai lahir, rambut sama sekali, kemudian yang kedua orang yang kena penyakit lepra juga, kemudian yang ketiga adalah orang yang buta juga. Kemudian Allah menyembuhkan. Jadi orang ini kemudian datang, malaikat yang berwujud orang ini datang kepadanya, diusap satu persatu, kemudian apa namanya sembuh, dan kemudian dikasih mudah. Minta apa? Ada yang minta kambing, minta apa namanya onta, sampai menjadi orang yang kaya yang punya. Setelah bertahun-tahun, ya sudah nikmat, sehat walafiat, kaya raya, barulah kemudian malaikat ini datang menyamar dengan bentuk di mana orang yang dahulu datang kepada orang yang tidak punya rambut, dia datang tidak punya rambut, datang tidak medaya. Maka kemudian orang ini jijik melihatnya, dan malaikat kemudian mengatakan, bukankah kamu dulu seperti apa? Dan Allah menyebutkan, enggak, aku laluan dengar itu rambutku yang tebal kayak begini. Maka kata mereka, ya sudah, kalau kamu memang benar perkataan, maka Allah akan menjaga hartamu dan Allah akan terus menyehatkan. Tapi keliru yang mendorong, hukum Allah mengembalikannya seperti semula. Datang kepada orang yang kedua yang dulunya korengan, yang dulunya sudah penyakit hilang dalam keadaan sehingga harus panas pulang. Kata salah tak lebih keimanan, bahkan diusir orang lain. Maka yang sama perkataan aku itu tak pernah lorong sampai ada ini. Jadi mereka berkata waktu borok, hukum balik kondisi itu. Ternyata tak betul, setelah mereka pergi, orang itu kemudian dikembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya tidak punya rambut dijadikan tidak punya rambut, yang penyakit belang balik penyakit belang. Karena itu malaikat. Maka tatkala kita melihat orang ini dengan wujud yang mungkin ya kita nggak suka dengannya, kemudian apa ya, dengan potongan yang seperti itu ya, maka jangan sampai kita itu merasa jijik, merasa boleh jadi lah itu termasuk wujud malaikat kalau sampai untuk dijadikan jadi kayak begitu layak ya. Datang kepada orang yang ketiga yang buta tadi, buta dia tapi sudah melek, sudah sembuh, maka mereka ini ya macamnya, tapi ternyata dilayani oleh pelayanan yang baik. Dan kemudian orangnya bilang, saya dulu
ini buta kayak sampai alhamdulillah aku disembuhkan oleh Allah. Kalau kamu butuh apa harta silakan ambil, itu hartaku itu sampai ambil, itu tidak pangeran kakek. Terus dia jodoh. Malaikat kemudian tidak terbuka, aku tak kepingin dulu aku mau malaikat yang diutus yang mau termuji. Apakah syukur, apakah kufur? Ada dua temanmu balik oleh Allah. Sementara kamu karena bersyukur maka Allah akan menambahkan rezeki padamu. Seperti itulah kita sehari-hari bertemu orang. Jangan mudah untuk menyenyek, ojo gampang memandang remeh pada orang lain, karena malaikat bisa menjelma seperti manusia. Sama halnya dengan hadis sahih, ceritanya malaikat maut yang mau menjemput nyawanya Nabi Musa. Satu-satunya orang yang mati di tangan ya Nabi Musa. Iya, Nabi Musa. Datang malaikat maut berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soko ada dulu malaikat lapor. Ketika dia butuh misalkan, ngelala ditabuk malaikat. Beda Nabi Musa. Sampai dia lari berdiri menghadap kepada Allah. Itu ceritanya malaikat menjelma seperti manusia. Kalau malaikatnya rupa asli, wede taruh apa itu betul. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dia buat hero begitu datang di lapangan orang-orang pada Sahara, terus sudah melihat ke atas dengan malaikat Jibril dengan wujud aslinya, sambil menggigit, sambil berkutik. Kenapa langit penuh dengan sayap? Sampai kemudian pergi ke rumah Khadijah, kemudian sambil sakit berkotik. Itu lek wujud asli ini malaikat Jibril. Itu lek berdaya aja wujud dan soto. Jadi malaikat tidak bisa apa namanya berwujud seperti manusia biasa. Maka kaki wujud gampang ngenyek orang. Jadi itu adalah ciptaan malaikat yang ingin memuji kita. Lah orang ini kemudian datang kemudian tanya, mal iman, nopo iman ini? Kajian dijawab, iman itu percaya kepada Allah, malaikat, kitabnya, percaya dengan akan bertemu dengannya, percaya kepada utusannya, percaya dengan arti kebangkitan dari kubur. Lah Islam, nopo Islam? Islam itu nyembah kepada Allah, tak syirik, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, kemudian mal ihsan itu adalah Allah karena kata wa ila tabarru ya engkau menyembah Allah, ibadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Betul-betul sampai dengan sholat koyo sampai iso ningali Gusti. Lek sampai gak iso ningali Gusti Allah, yakin mau sampean sing ditinggali Gusti. Lek sampean sholat kok yakin tinggal di Allah, maka pasti sholat di hati. Pun didelok Gusti Allah. Sampean sholat kok didelok wis tua. Lah mesti diapi-api no. Diapi-api no disuwek-suwek no dikucuk-kucuk kan begitu. Maka bagaimana kalau ada orang dia merasa bahwa dia beribadah, dia dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya maqam muraqabah. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah yang menceritakan bahwa Abdullah ibn Umar suatu ketika itu datang ke pinggiran kota Madinah. Datang ke pinggiran kota Madinah pada waktu siang hari dia menghamparkan makar hambal terus noto panganan untuk makan siang. Pada waktu ingin makan kemudian ternyata ada pengembala dari jauh datang membawa banyak ekor kambing. Kemudian pengembala ini dipanggil, ya gula sini. Ayo makan. Sebentar ini saya puasa. Lo mau awak panas-panas oleh kosong, sendiri maupun belum kosong. Maka pada Abdullah ibn Umar kepingin menguji orang yang kosong pernah orang. Nguji orang yang kosong pernah orang. Ojo di sana di sodom ceko. Juga belum betul ya. Bapak sebenarnya belum tahu. Sama orang ini dites sama Abdullah ibn Umar. Kita punya kambing duanya. Sing situ kita pakai tak tubuh,
tak boleh tapi tak baca. Oh, punten. Ini kambing bukan milik saya. Ini kambing milik majikan saya di kota di Madinah. Oh, usulnya gitu tak kuning. Ini tak boleh. Lu terus kayak juragan terus warna hilang itu lah kamu kok gak akan dihitung tiap hari gak ngerti lek ngerti bisa juara hilang mau dipangan garangan atau serigala bila situ-situ kan lulus begitu diraih seperti itu maka apa yang dikatakan oleh pengembara ini fa'ainallah ya sayyidi fa'ainallah setelah ditawarkan seperti itu maka dia mengatakan boleh jadi aku bisa bohong sama majikan saya tapi di mana Allah itu kalau aku berani korupsi terus diinduksi Allah bukankah Allah mengintai kita bukankah Allah melihat kita terus bagaimana dengan Allah sungguh jawaban yang tak pernah terduga oleh Abdullah itu tersentak orang ini adalah hanya dia pulang kembali ke kota Madinah selama di jalan dia mengulang-ulangi jawabannya kemudian fa'inallah ya sayyidi fa'inallah nyampe ke Madinah dia cari juragannya ketemu juragan akhirnya apa dia transaksi sama juragan saya mau beli kambing wisata terus kedua saya mau beli budak hanya begitu pengembala datang ke Madinah pengembala kemudian dibeli sama Abdullah bin Umar dimerdekakan sebagai hadiah daripada ketakwaan dan kalau sudah merdeka kambing yang nggak jadi dibeli ya dari satu itu kemudian dibeli dan dihadiahkan kepada pengembala sebagai hadiah dari rokok. Ada cerita tentang rokok yang saya tulis di bawah ini. Kita tahu nggak itu? Abdullah bin Zaid bin Aslam, Nabi yang jadi Aslam, qala baina ana ma Umar bin Khattab wa yushul Madinah. Ceritanya tentang belusukan bukan hanya zamannya Pak Jokowi. Dulu zaman Sayyidina Umar sebenarnya belusukan. Jadi kalau malam hari nyaman tanpa pengalaman pampres yang jadi ditemani oleh satu orang masuk ingin melihat bagaimana kondisi real rakyatnya. Jadi di kota Madinah Umar bin Khattab kemudian keliling masuk ke kampung-kampung karena capek letih akhirnya apa dia istirahat di tengah malam kemudian saya ngomain wong saya ya waktu ala jahil jidar di jokil wa idan imra'atun taqul padahal saya tidak sengaja kata nguping apa namanya orang istirahat malam-malam dan malam-malam itu kan suaranya hening sehingga orang ngomong itu bisa kedengar jauh malam ya maka kemudian ternyata tanpa sengaja dia mendengar percakapan orang yang di dalam rumah ada seorang ibu dia berkata-kata benar dia kepada putrinya ya belata kumi ila dalika duk seorang ibu ngomong kepada duk ini susu campuran karo banyu susu campuran karo ternyata orang ini ibu ini penjual susu benda ini kayak susu ini dicampuri tapi anaknya bapak juga itu campuran. Maka apa yang dikatakan oleh anaknya? Bu, ini kan nipu orang. Caranya tulisannya jual susu murni, apa gitu tapi dicampuri. Lek saya itu buat sama tuku susu di Indomaret kotaan. Akhirnya sengaja dicampuri banyak. Saking sing tuku kakak tuku susu ini saya kalau tulisannya diperkaya mineral maksudnya dicampuri air mineral ditambah bocoran susu murni tadi ternyata dicampuri gimana nih kalau nanti terdengar satu hari nanti diingat oleh Amir bin Umar bin Khattab ya apa terus
kata ibunya, ojo ngomong mobil kotor itu di kono warga di sana, ngerti urusan ini. Padahal nggak bilang senden dulu, akhirnya didengar. Terus tapi ngerti, mobil kotor itu urusannya angkel, kan ini mau berarti ngurus presiden. Apa katanya anak putrinya ini? Bu, masa kita itu kalau ada di hadapan ada presiden misalnya, kita taat, kita nggak melanggar. Tapi begitu kita jauh dari presiden, dari khalifah, kemudian kita akan melanggar aturan. Akan bisa seperti itu. Mendengar seperti ini, kemudian Umar tertarik. Wes, ayo. Kemudian Umar itu bersama ajudannya, bersama sahabat namanya Aslam, ini Tengeron, kalau saya ini buat titik Sherlock di sini, Tengeron, boleh, malam ini kita pulang. Pulang keesokan harinya, kemudian dia menyuruh Aslam, coba teliti. Sing duwe omah di sapa, dikung sapa, nampengi sapa sing ngomong. Akhirnya diinspeksi sama Aslam. Kalau saya ini mayor TPD ya. Diteliti. Laporan mayor TPD. Lapor, ternyata itu mbok rondo dodolan susu duwe anak wedok. Jadi malam itu ternyata dialognya antara seorang ibu sama insyaallah. Ya wes ini, akhirnya dikumpulkanlah anak-anaknya, anaknya anak-anakku ini ada kumpul, anaknya berkumpul. Akhirnya datanglah semua ayah-ayahnya. Ini siapa sing ayah-ayah? Sing ini nabi sama dia, sing merah tak rapi, dengan seorang perempuan yang istimewa. Seandainya Abah Muira, secara rapi, tak rapi dewi, tak kenal. Seandainya aku secara rapi, karena aku secara rapi, ini tak tahu orang sampai, sopo, sehingga orang kepingin rapi, saya tak rapi. Ini ada perempuan istimewa. Nah kemudian dia mengatakan, kalau Abdurrahman, salah satu daripada anaknya namanya Abdurrahman. Liza Fiatra, itu kan pun wis bojo. Artinya sampai lo besarti. Wes. Kemudian ada anaknya lagi, Umar bin Khattab, namanya Asim. Kulo kan bujang, dari pun kulo mawon pun sing ya sudah namanya Asim ini kemudian dinikahkan sama perempuan anaknya penjual susu. Tekannya bukan karena apa-apa, bukan melihat rumahnya yang megah, bukan kekayaannya, bukan tapi karena perempuan tadi punya sifat murah, perempuan tadi itu merasa diintai oleh Allah, sadar bahwa segala milik-miliknya itu dilihat oleh Allah SWT, sehingga menolak perintah dari ibunya untuk berlaku curang di dalam penjual susu tadi. Akhirnya apa? Oh ngikil, kalau saya Gibran, kok Gibran dari Prabowo, dua anak dari Israel. Dan Pak Jokowi Gibran dia langsung dinikahkan sama perempuan Deweso yang itu janda, kemudian usahanya apa? Jual susu. Bukan karena pilih apa-apa, tapi karena pilih ketakwaannya, karena tidak sifat Allah. Akhirnya ya sudah. Nikah Asim ini sama orang perempuan. Kemudian orang perempuan ini setelah menikah memiliki anak perempuan. Dan anak perempuannya jadi Asim jadi namanya Asim menikahi putrinya penjual susu. Dua anak wedok. Lah anak wedok ini kemudian rapi dan setelah kemudian punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, seorang khalifah yang luar biasa. Itu kenapa? Karena keluar dari seorang ibu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala memilih mantu, jika Umar tidak memilih yang ini, itu dan seterusnya, betul orang menikah itu kan ada 4 faktor.
Ya, apa itu? Tungkah mar'atu ya omong itu biasa. Rasul tidak menganjurkan untuk perkara ini. Mau biasa wong dirati pilihannya apa itu? Tungkah mar'atu li arba'in. Yang pertama li jamali li ayu atau li maliha sukiye atau li hasabiha punya kedudukan atau keturunan yang bagus atau walidi fatkar bidadi maka pilih urusan atau tadi. Jadi Rasul menjelaskan ada beberapa faktor itu, maka jangan lupa jangan abaikan faktor urusan agama. Itu urusan agama dan api milih dia nggak akan ada ketenangan di dalam. Maka hal ini sama dengan Hasan al-Basri. Suatu ketika ada orang tanya, waduh, aku lebih enak wedok. Ini dilamar wong lanang ini sampai bingung di sini tak kabeh sing karo sing. Maka katanya beliau zawid min bayyati. Rahmatno karo wong lanang sing takwa sing wedi nang Allah. Apa dirapetno karo wong lanang sing wedi nang Allah. Ini ahabbaha takram. Kalau nanti itu menantu gambar senang cinta sama putrimu, dia akan memuliakannya. Wa in aqadaha lam yadri. Seandainya dia marah murka sama putrimu, dia tidak akan menzalimi, tidak akan menganiaya putrimu, tidak akan sampai PAD, RT. Soalnya putrimu itu rumuskan istri bukan hanya titipan dari mertua, tapi ini adalah istihlal wujudnya di amanatillah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawaban bukan yang depan polisi, depan mertua, tapi pertanggungjawabannya langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah santri-santri, alumni-alumni yang betul-betul menjadi orang yang bertakwa, bukan tabunin tok yang takwa. Dan makom muraqabah itu semuanya pernah merasakan, sampai merasakan makom, merasa diintai. Kapan? Pas poso. Pas poso itu sampai nyampe ke makom muraqabah. Buktinya kok sampai poso, paling ini mengduhur-duhurnya sendiri pas poso, ngelak-ngelak. Melbuning sendiri, wudhu kali salah satu. Walah, kira-kira wani lang. Padahal kalau sing nginceng dari CCTV, gak ada yang ngintip. Wani gak ada. Kira wani, berarti sudah masuk ke makom. Tapi sayangnya urusan ini kok, lek korupsi pancet. Niku wong pancet. Jadi sing repot. Koruptor itu barang Islam, ya poso, tapi lek barang urusan duit pancet korupsi ya, sing repot. Jadi muraqabah berhenti di dalam puasa. Maka sebetulnya puasa tidak hanya 1 bulan. Bagaimana pelaksanaan puasa kita aplikasikan di 11 bulan ke depan sehingga kita berpuasa setahun. Maksudnya mengamalkan nilai-nilai puasa sepanjang tahun. Maka para santri, alumni, di pokok santri, saya mulai dari dagang sing santri. Ojo niru dagangi model wong-wong. Panjenengan beberapa alumni yang ada di sama saya. Begitu masuk di rumah kaca, ini benar musuh betul sangat. Ini mindsetnya sudah mindset non santri, terus ketularan macam-macam. Jadi itu yakin, sampai cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Allah itu zat yang bertanggung jawab. Allah nyuwek cangkem menungso, maka Allah bertanggung jawab menyediakan rezeki yang akan dimasukkan kepada mulut kita. Maka yakinlah bahwa kita ini sudah disediai rezeki, tinggal kita kewajibannya adalah mencari. Maka fa'ajibilu bin talab, maka carilah dengan cara yang terbaik. Ojo wal-wal dua masalah diutak wabah haram-haram dihalal. Ben terjadi
jadi ngaji ya jadi santri, sholat di masjid jadi santri, di pasar pun jadi pedagang kudumu bumi. Yakinlah tapi sing akeh, tapi dengan itu tidak ada keberkahan. Sementara kita jujur, muamalah jual beli dengan cara baik yang halal masih dapat yakin insyaallah. Amin. Saja yang dapat saya sampaikan, buku permohonan ditempati, mudah-mudahan tambah keberkahannya sehingga lebih banyak manfaatnya. Amin. Usikum wa nafsi billahi subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.